Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 15 Desember 2021. Sajian utama hari ini antara lain, Densus 88 tangkap 4 terduga teroris. Ratusan warga 5 desa tolak hasil Pilkades. Dan jangan lewatkan seni lukis pirografi bertahan di tengah pandemi. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Densus 88 anti teror menangkap 4 orang terduga teroris di Sumatera Selatan. Para terduga teroris ini diduga dari kelompok Jamaah Islamiyah. Densus 88 anti teror berhasil mengamankan keempat terduga teroris setelah beberapa bulan melakukan pengintaian. Densus 88 anti teror bersama jajaran Polda Sumatera Selatan mengamankan keempat terduga ini yang diduga masuk dalam kelompok jaringan Jamaah Islamiyah. Keempat terduga teroris ditangkap di lokasi berbeda pada Senin 13 Desember 2021. Tertangkapnya terduga teroris ini hasil pengembangan dari para terduga teroris yang diamankan sebelumnya. Dari keempat terduga, 1 diantaranya ditangkap di kota Lubuk Linggau, sedangkan 3 terduga lainnya ditangkap di kota Palembang. Firman Abdullah Sutami alias Fas ditangkap saat sedang melintas di Jalan Toman 2, Kelurahan Sako, Komplek Perumahan Pusri, Kecamatan Sako, Palembang. Warga sekitar terkejut dengan penangkapan tersebut, bahkan warga sempat mengira itu adalah penangkapan pelaku kejahatan jambret. Ketua RT 39 Komplek Pusri Sako Palembang, Zulkifli, mengaku sama sekali tidak mengetahui identitas warga yang ditangkap tersebut dan baru mengetahui kalau yang ditangkap terduga teroris. Pas di dalam rumah, begitu mereka itu terdengar ribut-ribut, kita keluar tuh sudah selesai. Jadi belum diketahui warga mana? Belum diketahui ya. Yang jelas warga kita tidak ada Pak, Tidak ada status kalau yang warga diamankan itu. sama Tahu gitu, polisi Pak. atau Densus, tidak ada Pak. Tidak ada gitu. Edo, warga yang melihat kejadian ini, mengaku mencoba melihat adanya suara ribut di samping rumah dengan cara naik ke atas pagar rumah, namun langsung disuruh turun oleh salah satu anggota Densus 88 yang melakukan penangkapan. Keramaian tadi? Sekitar setengah satuan. Apa yang kita lihat? Ya itu orang cuma ditangkap. Untuk Sempat jelasnya kurang paham. lihat dari mana, kita pagar atau naik seperti apa? Lihat dari pagar rumah. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi menyatakan keempatnya diamankan diduga terlibat dan terkait dalam kelompok jaringan Jamaah Islamiyah. Rencananya akan dibawa langsung ke Jakarta oleh terlibat dan terkait dengan jaringan Jamaah Islamiyah yang ada di Sumatera Selatan. Yang pertama AI, itu di Kelurahan Talang Kelapa, Alang-alang Lebar. Ditangkap ya, Pak? Iya. Kemudian yang kedua itu Jalan Yosef Sudarso Simpang RCA. Jalan Jawa Kanan, Lubuk Linggau. Rencananya keempat terduga teroris yang ditangkap akan diterbangkan ke Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga dari 5 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak melakukan aksi di depan kantor Pemkab Banyuasin. Mereka menolak hasil penghitungan perolehan suara Pilkades karena menilai ada indikasi kecurangan. Ratusan warga yang menggelar aksi ini berasal dari 5 desa yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak, yakni Desa Muara Padang, Sumber Makmur, Sidomulyo, Desa Rimba, dan Prajen. Dalam aksinya ini mereka menolak hasil penghitungan perolehan suara Pilkades karena menduga ada indikasi kecurangan saat proses rekapitulasi suara. Koordinator aksi Dedi Irawan menyatakan kecurangan dilakukan calon kepala desa dan panitia pemilihan kepala desa sehingga merugikan calon kepala desa lainnya. Jadi ada calon kepala desa semua yang hadir hari ini, kami meminta sangat dengan Bupati Banyuasin untuk segera menindaklanjuti apa yang kami sampaikan pada hari ini, apa yang kami laporkan pada hari ini untuk segera ditindaklanjuti. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuasin, Hasmi, menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan warga. Hasil dari tim ini kita akan melapor kepada Pak Bupati, ya, melalui Bapak Komisi Daerah juga. Kita mungkin akan melakukan proses di lapangan.
Warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli Pilkades Banyuasin ini menuntut pemerintah Kabupaten Banyuasin membatalkan para cakades terpilih, mendiskualifikasi para cakades yang melakukan kecurangan, meminta pemilihan ulang dan melarang cakades yang didiskualifikasi untuk menjadi peserta. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Puluhan warga dari 4 desa di Kabupaten Lahat melakukan aksi di depan kantor Pemkap Lahat. Mereka mendesak pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit segera mengembalikan lahan mereka yang dirampas secara paksa. Puluhan warga dari 4 desa yakni Desa Lubuk Seketi, Sukamerindu, Jajaran Lama, dan SP6 Purwaraja ini melakukan aksi di depan kantor Pemkap Lahat. Dalam aksinya ini mereka mendesak pihak perkebunan kelapa sawit PT Aditarwan segera mengembalikan lahan plasma warga yang dirampas secara paksa oleh pihak perusahaan. Warga juga meminta pemerintah Kabupaten Lahat segera mengambil langkah dalam menyelesaikan sengketa lahan antara warga dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Warga juga mendesak Pemkap Lahat mengusut legalitas perusahaan yang diduga sudah menyerobot lahan plasma warga desa. Mereka mengancam akan mengambil paksa lahan yang menjadi objek sengketa jika jalur mediasi tidak tercapai. Agak nihil sebenarnya, tanpa ada kata jelas tadi, tim itu akan bekerja dalam minggu ini diujinya tadi akan ke BPN. Jadi kami menunggu itu. Kalau belum boleh jelas minggu ini, kami ngulang. Dari informasi warga, perusahaan sawit yang bersengketa ini tidak memiliki HGU di atas lahan sengketa seluas 500 hektar. Sementara Pemda Lahat tanpa kehadiran Bupati berjanji akan segera melakukan langkah untuk menyelesaikan sengketa ini. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Korem 044 Gapo bersama Kodim 0402 Oki-Oi menyambangi salah satu desa perairan terjauh dan sulit dijangkau di Kabupaten Oki untuk melakukan vaksinasi warga. Vaksinasi dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah terpencil. Korem 044 Gapo dan Kodim 0402 Oki-Oi menerjunkan tim vaksinator menyimbangi salah satu desa terjauh di Kabupaten Oki, yakni Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang. Desa ini hanya bisa ditempuh melalui akses udara atau melalui sungai karena Desa Sungai Ceper belum memiliki akses jalan darat. Vaksinasi kali ini ditinjau langsung dan Rem 044 Gapo Brigjen TNI Muhammad Naudi Nurdika. Warga Sungai Ceper sendiri antusias dan tertib serta menjalankan protokol kesehatan mengikuti tahapan vaksinasi. Vaksinasi keroyokan yang dilakukan TNI ke wilayah desa yang sulit dijangkau ini guna mencapai target 70% vaksinasi hingga akhir Desember 2021 mendatang sesuai target pemerintah. Warga desa Sungai Ceper mulai dari anak usia di atas 12 tahun dan dewasa mengikuti suntik vaksin. Dan untuk pelaksanaan vaksinasi itu selain untuk menjaga imunitas masyarakat desa tersebut, juga untuk berkomunikasi. Sulitnya akses wilayah pesisir ini menjadikan Kecamatan Sungai Menang masuk dalam 3 kecamatan terbawah di Kabupaten Oki dalam capaian vaksin yang baru mencapai 40%. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki program Sumsel Mandiri Pangan. Gubernur Sumsel Hermanderu mengajak Dharma Wanita Persatuan di Sumsel untuk turut serta dalam program ini. Gubernur Sumsel Hermanderu menargetkan satu anggota DWP harus punya 3 keluarga yang dibina. Menurut Deru, pemerintah sedang getol-getolnya menurunkan biaya hidup, mulai dari biaya konsumsi harian yang biasanya ingin membeli, maka kini mindsetnya jadi yang menghasilkan. Dengan anggota DWP yang cukup banyak, bisa ribuan bahkan puluhan ribu kalau masing-masing mengajak 3 orang yang dibina, maka akan menuntaskan program Sumsel Mandiri Pangan karena Sumsel Mandiri Pangan ini targetnya 250.000 kepala keluarga. Untuk ulang tahun DWP ke-22, DWP Provinsi Sumsel sudah bagus mendapatkan peringkat 1 nasional untuk e-reporting dengan akumulasi kegiatan sebanyak 81.000. 81.000 kegiatan DWP akumulasi dari seluruh kabupaten kota dan provinsi. Ini merupakan suatu prestasi kuantitas yang luar biasa. Nah, ke depan saya minta bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya ditingkatkan. Salah satunya adalah pengabdian ke masyarakat. Sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang getol-getolnya untuk menurunkan biaya hidup. Deru berharap kedepannya jangan hanya kuantitas tapi juga kualitas yang ditingkatkan seperti pengabdian ke masyarakat.
Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Seni lukis pirografi bertahan di tengah pandemi. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Kamu baru tahu. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada tahun 2021 berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 6.775 juta rupiah dari 3 kegiatan dengan 7 tersangka. Ketujuh tersangka kasus korupsi proyek jalan ini telah dilimpahkan untuk diproses hukum. Sepanjang tahun 2021 ini, Kejari Ogan Ilir berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 6.775 juta rupiah.
Uang tersebut dari 3 kegiatan pelanggaran tindak pidana korupsi dengan 7 tersangka yang sudah ditetapkan. Ketujuh tersangka merupakan pelimpahan dari Kejati Sumsel sebanyak 3 orang. Ketujuh tersangka merupakan pelimpahan dari Kejati Sumsel sebanyak 3 orang. Kemudian 2 tersangka dari Polres Ogan Ilir dan 2 tersangka lagi merupakan produk Kejari Ogan Ilir sendiri. Adapun indikasi penyimpangan yang dilakukan berupa kegiatan pembangunan jalan, sehingga dari hasil penyidikan dan pengembangan akhirnya diamankan dan ditetapkan, baik tersangka maupun keuangan negaranya. Ada 7 tersangka, di mana 3 tersangka pelimpahan dari Kejati, kemudian 2 tersangka dari Polres Ogan Ilir, dan 2 tersangka produk dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Jadi ada 3 kegiatan yang pelanggaran tindak pidana korupsi. 7 tersangka dari 3 kegiatan tindak pidana korupsi tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, hendak pulang usai menonton balapan liar, 3 pemuda di Palembang dibegal puluhan remaja yang diduga kelompok geng motor. Salah satu korban kehilangan sepeda motornya yang dibawa kabur para pelaku. Usai mengobati luka ringan akibat terjatuh dari motor dan sabetan senjata tajam, Wahyu dan kedua temannya, Regi dan Denny, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Ketiganya melaporkan peristiwa pembegalan yang dialaminya. Korban menyatakan kejadian bermula saat ketiga korban hendak pulang usai menonton balap liar Sabtu malam. Saat berada di lokasi kejadian Jalan Radial, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, ketiga korban dihadang sekelompok geng motor berjumlah 40 orang dan langsung mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Korban yang terkejut dan ketakutan sempat terjatuh dari sepeda motor dan terkena sabetan senjata tajam pelaku. Korban kemudian berlari meninggalkan motor yang dikendarainya. Saat korban kabur, pelaku kemudian membawa lari sepeda motor korban. Udah bubar, pas bubar tuh pas balik ke arah rumah sini, tiba-tiba budak tuh nyadang, langsung itu kan, kami tidak tahu, sisi tidak tahu, udah, kami 40 lebih lah. Kasus pembegalan yang diduga dilakukan sekelompok geng motor ini masih dalam penyelidikan Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, melukis lazimnya dilakukan pada media kanvas menggunakan cat dan kuas. Namun ada teknik lukis pirografi atau lukis bakar yang menggunakan panas dari solder listrik dan papan kayu sebagai medianya. Kreasi seni ini mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan menjadi penopang ekonomi keluarga. Melukis lazimnya dilakukan pada media kanvas dengan menggunakan cat dan kuas. Namun ada teknik lukis yang sudah lama ada dan belum banyak dikenal, yakni pirografi atau seni lukis bakar. Pirografi menggunakan media kayu sebagai pengganti kanvas dan panas dari solder yang dimodifikasi sebagai pengganti kuas. Di Palembang, seni lukis bakar tengah dilakoni Ahmad Muhajir bersama putrinya Kurahmah sejak 3 tahun terakhir. Muhajir memanfaatkan media papan kayu limbah yang sudah tak digunakan, berjenis triplek maupun kayu jati Belanda. Papan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Tahap selanjutnya pembuatan sketsa. Sketsa yang telah dicetak terbalik ditempelkan pada papan lalu digosok dengan bensin. Setelah digosok secara merata, sketsa kasar pun tercetak pada papan. Selanjutnya dimulailah proses pelukisan menggunakan solder listrik yang ujungnya telah dimodifikasi. Solder panas digoreskan pada papan mengikuti sketsa yang telah ada. Bermula dari hobi mengisi waktu luang, pembuatan lukis bakar kini menjadi tumpuan usaha bagi keluarga Muhajir di masa pandemi COVID-19. Rupa yang unik dan tak biasa, lukisan pirografi kini mulai dilirik. Lukis bakar bedanya sama kan, kalau lukis bakar kan kita ini ya media api gitu yang dibakar, jadi kayak alatnya itu solder udah bentuk panas, seperti itu kita untuk digoresin sebagai alat media alat lukisnya itu pakai api gitu, dibakar ya, dibakar. Pesanan pelanggan biasanya berupa sketsa dari foto wisuda atau foto keluarga.
Pirografi bisa jadi pilihan untuk menghias dinding rumah dan kafe, bahkan kado pernikahan. Bakar ini kan masih jarang ya, apalagi ini produk kerajinan tangan yang membutuhkan ketelitian gitu, dan hasilnya juga bagus gitu untuk pajangan di ruangan rumah, di ruang tamu atau di kamar. Lukisan pirografi dari Bengkel Muhajir dijual mulai dari Rp50.000 untuk ukuran A4 dan Rp100.000 untuk ukuran A3. Harganya 2 kali lipat bila menggunakan bahan jati Belanda. Namun hal itu sepadan dengan keindahan sebuah karya seni. Dari kreasinya ini, Muhajir mampu meraup cuan jutaan rupiah per bulannya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.